kalau apa dijepit aja, kalau malas ya tadi dijepit aja bisa balik. Ini sama. Ini coba judulnya apa? Perjuangan tokoh utama dalam novel Laut bercerita karya Leila S. Chudori. Nah, ya, jadi kalau kamu penggal bagusnya di sini. Ya. Supaya antara yang karya nggak ini dia. Paham? Judul novel mirip, nah jadi ya, kita bicara ini. Sekarang coba kamu baca latar belakangnya. Jadi apa yang belum di sini apa namanya? Lembaran persetujuan. Lembaran persetujuan sama kata pengantar. Kata pengantar. Kamu buat. Kata pengantar itu minimal 3 paragraf. Pendahuluan, isi, penutup. Janganlah macam-macam. Terima kasih buat kekasih calon suami, tidak perlulah itu. Itu ilmiah. Oke. Nah. Perjuangan dalam novel merupakan langkah semua tokoh untuk mencapai keinginannya dengan cara yang telah diatur oleh penulis. Perjuangan dalam novel dapat dilihat dari sisi positif maupun negatif. Di dunia ini terdapat banyak sudut pandang dalam memandang segala masalah. Begitupun nilai perjuangan yang terdapat dalam berbagai karya sastra. Semua pandangan tergantung bagaimana cara penulis. Kenapa kamu langsung ke pandangan? Judulnya tadi apa? Perjuangan, Pak. Kenapa ke pandangan? Karena ini ada melihat nilainya, Pak. Ya enggak, kenapa langsung ke situ gitu, secara umum? Kenapa gitu? Nah, saya mau tanya aja. Tadi judul kamu kan? Perjuangan. Perjuangan? Tokoh utama. Tokoh utama. Nah, tentu sebelum masuk perjuangan tokoh utama yang kamu bicarakan apa? Perjuangan. Novel. Iya, novel. Iya. Novel dulu kah? Nah, jadi kalau umumnya novel, bahwa novel itu dia menampilkan bagian kehidupan manusia. Di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang menjalankan cerita. Dalam tokoh-tokoh itu ada menggambarkan perjuangan dari tokoh, ya. Terutama perjuangan tentang apa? Misalnya perjuangan dalam hal menyelesaikan masalah, ya, menghadapi cobaan apa semuanya. Ya, seperti halnya ini. Dari novelnya dulu, di dalam novel itu ada tokoh. Jangan perjuangannya dulu. Paham? Jadi novel itu apapun nama novelnya pasti ada di dalamnya tokoh. Apapun nama tokohnya pasti ada dia namanya dia tokoh menghadapi persoalan. Jadi bagaimana dia menghadapi persoalan itu, nah itu dia memerlukan adanya perjuangan. Nah baru lari ke perjuangan. Paham? Nah jadi dari mana dulu mulai? Dari novel. Dari novel. Jadi novel itu bicarakan tentang kehidupan tokoh-tokohnya, ya. Nah, di dalam itu dia menceritakan bagaimana tokoh-tokoh itu menghadapi masalah dan bagaimana dia memperjuangkan atau mengatasi masalah. Nah, itu tadi. Kamu tokoh utama ya? Iya, Pak. Tidak. Kemarin tidak jadi semua tokoh enggak ya? Enggak, Pak. Enggak sanggup. Ya, oke, lanjut. Paragraf selanjutnya. Ya. Perjuangan yang akan menjadi kajian dalam novel ini adalah perjuangan dilakukan oleh tokoh utama dalam novel bercerita. Kan langsung kamu ke masalah jadinya. Kamu baru satu paragraf kamu langsung ke masalah. Jadi kamu ulang lagi, coba kamu ingatkan lagi pertama kali bicara novel. Ya, novel di sana menggambarkan tokoh-tokoh, ya. Antara tokoh-tokoh. Kemudian tokoh itu biasanya dihadapi dengan masalah-masalah. Ya, baik secara internal maupun masalah eksternal atau internal. Itu kamu bisa jelaskan kalau mau menjelaskan internal, tapi masalah berkaitan dengan pribadinya dan masalah berkaitan dengan orang lain. Nah, satu paragraf. Paham? Nah, baru kamu masuk ke prosedur kamu. Lanjut. Paragraf 3-nya baru novel, Pak. Apa tuh? Kan terbalik. Iya. Terbalik cara berpikir kamu, nggak ngerucut dia. Sedang ruang lingkup itu novel, tapi tinggal ubah susun ya. Paham apa? Oke. Dari sekian banyak novel yang hadir, salah satu di antaranya menarik perhatian penulis sehingga penulis merasa tergerak untuk mengkaji lebih dan kemudian mengangkat novel yang berjudul Laut Bercerita karya Leila S. Chudori sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.
Kok langsung? Saya mau tanya, itu bisa saja kamu nilai hukum akad dulu, fenomenalnya, bukan novel. Ya, atau dari novel ke Leilani dulu. Kenapa kamu milih Laila Qadori itu? Karena karya dia banyak diperbincangkan, Pak. Iya, di mana? Di berbagai apa, Pak? Buktinya apa? Baru saya baca apa nih? Iya, itu tuh opini. Itu namanya kata Pak Auzar sama Pak itu tuh opini aja. Buat di sini. Sumbernya dari mana? YouTube buat di sini. Seperti yang saya katakan tadi. Novel ini banyak diperbincangkan oleh pembaca atau pembaca Indonesia, pembaca sastra Indonesia. Ya, misalnya dari data diperoleh dari apa gitu, atau banyak testimoni. Si A memberikan testimoni begini, si B memberikan testimoni, itu bukti. Ya kita nggak usah ngarang-ngarang. Banyak Pak, banyaknya mana? Buktinya mana? Itu opini kamu jadinya. Nah, itu tadi ketika kita buat statement seperti saya katakan minggu kemarin, apa yang menguatkannya? Contohkah kita kemukakan? Buktikah kita kemukakan? Pendapat orang berkuat kata kita katakan? Gitu. Kamu tinggal nambah itu. Penyataannya sudah ada, tapi nambahkannya mana sumbernya mana gitu. Jadi orang yakin, oh iya saya aja baru tahu dulu ini, tidak yakin saya gitu. Tapi kalau ada menguatkan, sama dengan ini, Pak, ini korma ini hebat nih Pak. Bisa nih untuk imun tubuh. Apa betul? Nenek saya Pak makan ini sakit ya 3 hari sehat ya Pak. Paman saya Pak makan, berarti ada buktinya. Nenek makan, pamanku makan, bapak saya juga makan Pak. Misalnya seperti itu. Berarti itu bukti. Tidak bisa dibantah. Atau dengan alkimia, berdasarkan penelitian Pak yang dilakukan oleh mahasiswa farmasi, ini dia punya gizi begini-begini. Ada buktinya. Nah, kira-kira seperti itu. Paham? Nah, itu yang saya ingatkan itu latar belakang itu harus jelas. Nah, itu yang saya katakan boleh kita mengutip buku. Boleh, tapi bukan buku teori, buku untuk memperkuat pernyataan kita. Tapi jangan buku itu duluan dibukakan. Ini salah, ada mahasiswa. Pernyataan buku dulu, itu tidak benar. Kita dulu alasan kita. Oke? Nah, lanjut. Jadi kamu saya ingatkan salah susun. Ya. Apa lagi? Coba lanjut. Novel laut bercerita karya Laila Esyudori ini menceritakan kisah perjuangan biru laut yang berjuang melawan rezim yang membatasi ekspresi aktivis dan manusia. Itu kan memperkenalkan novel ya, sekilas ya. Sinopsis sekilas lah, pendek ya. Lanjut. Paragraf selanjutnya atau lanjut? Ya, paragraf selanjutnya. Ketertarikan penulis terhadap novel laut bercerita karya Laila Esyudori karena novel ini menceritakan peristiwa saat Orde Baru dengan sudut pandang yang berbeda mengenai apa yang terjadi di Indonesia. Novel ini berkisah tentang mereka yang hilang dan yang kembali pada saat Orde Baru dengan latar kerusuhan 1998. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap novel yang berjudul Laut Bercerita. Dengan analisis nilai perjuangan dengan judul Perjuangan Tokoh Utama dalam Novel Laut Bercerita karya Laila Esyudori. Rumusan masalahnya itu. Apa rumusan baca? Dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah ialah bagaimana nilai perjuangan tokoh. Bukan rumusan masalah. Ialah bagaimana nilai perjuangan tokoh utama dalam novel Laut Bercerita karya Laila Esyudori. Halo? Salah masuk. Halo? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai perjuangan tokoh utama dalam novel Laut Bercerita karya Laila Esyudori. Manfaat penelitiannya, yang pertama manfaat teoritis, menerapkan serta memperdalam pengetahuan penulis dan dapat dijadikan contoh penganalisisan mengenai nilai perjuangan tokoh. Yang kedua manfaat praktis, yaitu menambah dan memperluas ilmu penulis dalam menganalisis nilai perjuangan tokoh dalam novel. Ya, halo? Selanjutnya definisi operasional. Sini, kursi pasti sana pula. Kalau mau angkat sana. Satu sini aja pakai. Ya, sana. Halo? Yang pertama, perjuangan adalah satu usaha yang dilakukan atau diperbuat oleh biru laut dalam novel Laut Bercerita karya Laila Esyudori. Yang kedua, tokoh utama dalam novel Laut Bercerita karya Laila. Definisi personal. Iya, Kak. Pertama tadi apa? Perjuangan. Judulnya apa tadi?
Perjuangan tokoh utama dalam novel laut bercerita. Iya, kamu jangan apakan. Oh, Langsung perjuangan tokoh utama yang kamu masukkan itu apa? perjuangan. Ya, jangan perjuangan. Iya. Gabung aja perjuangan tokoh utama jadi itu. Jadi perjuangan tokoh utama yang kamu dijelaskan secara personal. Kemudian yang kedua novel. Novel itu seperti novel ini terbitan mana, seperti tadi teman kamu juga terbitan mana, ya, kapan terbitnya dan berapa identitas publikasi lah gitu. Lalu lanjut. Yang ketiga, novel laut bercerita karya Leila S. Chudori merupakan sebuah novel karya Leila S. Chudori yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Perpustakaan Populer Gramedia. Tidak usah dua kali karya Chudori itu sudah ada kamu sebutkan di karya Chudori. Ya, satu aja. Lalu selanjutnya kajian teori. Yang pertama teori mimetik. Teori mimetik merupakan teori yang lahir bersamaan dengan masa kejayaan filosofi Yunani. Pendapat siapa saja? Aristoteles. Nah, kamu jangan jelas langsung aja ke teori, jangan kalimat kamu. Itu beda latar belakang tadi. Langsung. Menurut si A, memetik itu gini atau pengertian memetik. Menurut si A, pengertian memetik itu begini. Nah, lalu kamu boleh jelaskan. Itu terbaliknya dari latar belakang. Kalau latar belakang pendapat kita dulu, baru kita kutip. Kalau ini enggak, kita kutip teori dulu, baru kita jelaskan. Kalau menurut kita itu perlu dijelaskan. Kalau tidak perlu dijelaskan, tidak perlu. Tapi kalau tidak kita jelaskan, seolah-olah kita mengumpulkan aja teori. Tidak ada tinjauan teori. Paham? Nah, itu jadi pas kita kutip teori pendapat, satu bahas. Bukan bahas, tidak jelaskan. Menjelaskan lebih jelas, membantah teori itu boleh. Kalau memang kita tidak setuju, bersetuju dengan teori itu boleh, ya, gitu. Begitu selanjutnya teori apa lagi? Teori perjuangan. Joyo Martono. Menurut contoh nilai-nilai yang terkandung perjuangan adalah nilai rela Oke, lanjut. Apa teori apa lagi? Pokoknya ceritanya begitu ya. Iya. Teori tokoh utama, Pak. Tokoh utama. Iya. Ini masih kurang referensi, Pak. Jadi masih satu apa, Pak? Satu buku. Kamu cari buku Prof. Hasanuddin dosen UNP, itu ada teori tentang. Atau kamu cari buku Hamidi pembahasan karya fiksi dan puisi tentang tokoh. Ya, jadi tokoh. Kalau Hasanuddin itu dibuatnya sketnya. Jadi dia buatnya contohnya. Pak Adi punya, saya nggak tahu. Pak Adi itu punya, saya kan dari UMP. Pak Apis juga punya. Pak Apis punya yang alumni UMP itu punya dia. Ibu Tria punya. Karena dosen-dosen mereka mencari teori tentang bagaimana mencari tokoh utama. Jadi sebetulnya bisa sederhana saja. Dari peristiwa, lalu kita tinggal teli. Jadi kita urut peristiwa. Kalau kita menggunakan tabel, kita urut peristiwa. Di samping kiri, sebelah samping kanan kita buat tokoh di atas. Misalnya ada 10 tokoh. Jadi peristiwa ini tokoh apa kali peristiwa ini tokoh apa, nanti tinggal jumlah di bawah. Itu sederhananya. Kalau dia pakai sketch garis-garis itu mungkin kamu bingung. Paham nggak yang saya maksudkan? Nah, jadi ini peristiwa dari awal cerita sampai akhir, lalu di atasnya semua nama tokoh, dari mulai cerita awal sampai nama tokoh, lalu kamu teli. Nanti baru tahu, berdasarkan teori penelitian kamu, tokoh utamanya si A, baru konsentrasinya ke si A. Sebetulnya itu sudah bisa di data itu bisa ganda fungsinya. Di samping kamu cari tokoh, karena peristiwa sudah kamu data, kamu sudah bisa melihat perjuangannya. Jadi bisa satu kali kerja. Jadi pertama sekali difungsikan untuk mencari tokoh utama, yang kedua setelah dapat dipilah. Ngerti tidak? Dapat 25 peristiwa nih yang kita data dari sebuah cerita dari awal sampai akhir. Lalu kita udah dapat di satu tokoh ini dia ada 20 peristiwa dia. Ya kan? Nah, 20 peristiwa ini kamu amati lagi. Satu persatu peristiwa yang perjuangan dia. Dari pertama
kedua, ketiga. Kalau kualitatif begitu, kamu tinggal urut. Jadi sumber datanya satu sama. Namanya itu identifikasi peristiwa. Jadi mulai dari identifikasi peristiwa dulu. Baru dapat tokoh, siapa tokoh utamanya, peran utamanya. Dari situ dan identifikasi peristiwa mana yang dipakai. Yang ada perannya tokoh utamanya. Nah, itu yang baru analisis. Itu cara kerja nanti. Paham? Apa lagi? Selanjutnya hakikat novel, Pak, sama gitu. Iya, sama. Oke. Selanjutnya kajian hasil penelitian yang relevan, Pak. Ya. Apa kajian yang relevan? Saya baru cuma dapat satu, Pak. Selebihnya itu banyaknya jurnal, Pak. Jadi itu tidak saya masukkan. Kalau bicara relevan ini satu hal yang karena mahasiswa yang bingungnya, dia ingin judulnya sama. Iya, Pak. Sebetulnya tidak begitu. Bisa saja kamu mimetik, cari orang yang mimetik. Pendekatan mimetik walaupun aja kamu jelaskan. Si A dia menggunakan pendekatan mimetik, tapi objeknya itu puisi. Misalnya, kamu berjudul novel, dia gambarkan dulu. Dia mimetik, kajiannya puisi ini, temunya begini. Kamu kajiannya novel. Kan jadi itu aja udah berbeda gitu. Jadi bisa objek yang sama, bisa pendekatan yang sama, itu. Jadi bisa X-nya yang sama, yang kita jadi relevan, bisa Y yang sama, variabel Y yang sama. Paham? Itu. Bisa juga kajiannya misalnya novelnya sama, tapi pendekatannya berbeda. Objeknya novel juga, tapi dia pendekatannya struktural. Kamu pendekatannya kamu mimetik. Bisa dijadikan relevan. Jadi si A menulis tentang ini, tapi dia menggunakan pendekatan struktural. Hasil temunya begini. Gitu. Oke? Nah, lanjut. Kerangka berpikir ini belum saya buat karena saya belum paham. Oh iya. Nah, selanjutnya metode penelitiannya, Pak. Yang pertama jenis penelitian. Dalam penelitian ilmiah ini. Ingat ya, saya tidak buat ya. Maka pikir kamu buat dulu baru saya bisa coret. Oh iya, Pak. Jangan kamu suruh saya buat. Saya tidak akan membuat. Oke? Iya. Nah, lalu? Dalam penelitian ilmiah ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Iya. Itu metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan suatu masalah yang aktual. Menurut siapa? Menurut ini masih menurut saya awalnya. Ah iya, kamu pasti dari buku lain. Iya. Nah, kalau itu buat sumber, jangan mengarang-arang. Ya, buat sumbernya. Itu tadi sama dengan konsekuen. Kalau memang di awal narasumbernya, di awal buat. Si A tahun sekian, halaman sekian mengatakan begini, sumber-sumbernya. Jadi artinya kita apalagi peneliti pemula, kita menambah pengetahuan kita. Jangan hanya ngomong aja, kita kuliah itu gimana gitu. Sehingga ketika ada baru kita bingung gitu. Jadi kita tahu. Ya, itu pemerintah harus ada sumbernya. Lanjut, saya rasa yang lain sama ya. Apa lagi kamu buat? Waktu penelitian juga belum, Pak. Belum buat. Ya karena formatnya tidak tahu, Pak. Kamu tampil tadi. Iya, bingung juga nanya tapi bingung juga. Itu tadi buat kegiatan. Ya kan saya udah paham kan? Iya, Pak. Buat urutan apa saja. Sama kamu membuat sekarang nih kegiatan kamu hari ini. Dari bangun pagi, sholat mandi dulu, sholat subuh, sarapan apa, lalu jam berapa. Kalau dia kena satu hari 1 jam, kali minggu, gitu, sama gitu. Nah, lalu? Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah perjuangan tokoh utama dalam novel. Sumber data dalam penelitian ini adalah perjuangan tokoh dalam novel Lagu Cerita karya Lela Chudori yang diterbitkan pada tahun 2017. Ya, jadi itu tadi kalau saya sumber data dulu, kok datanya dulu baru sumber data. Ya. Karena sumber datanya dulu baru dapat. Memang di teori di data sumber data harusnya sumber data dulu baru data gitu. Oke, lanjut. Metode pengumpulan datanya saya juga belum dapat, Pak. Belum paham. Sama kan? Kalau yang namanya novel itu sama. Ya. Kamu kan mendata itu kan namanya sistem kamu
teknik pengumpulan data kamu membaca. Kalau namanya kajian teks, kamu lihat kajian teks sama lah. Membaca, kecuali misalnya wawancara, itu kita ada merekam. Ya, nah, kamu catat, mesti catat. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri, yaitu peneliti sebagai pelaku dari seluruh kegiatan penelitian. Peneliti sendiri yang berperan sebagai proses perencanaan, penentuan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, menafsirkan data, Itu menurut siapa? Saya kutip dari jurnal, Pak. Oh, iya, walaupun jurnal kamu sebutkan. Oh, iya, Pak. Walaupun itu jurnal, ada teknik mengutip dari jurnal. Sebutkan namanya. Dan kalau kita sebagai apa ini, kami juga dari tingkat 1 sudah diajarkan oleh Hamidi, itu namanya harus kita menanamkan kejujuran intelektual. Jadi kita jujur bukan pendapat kita. Ya, orang baca kita tahu ini bukan pendapat kamu yang berbuku. Nah, gitu. Kalau saya koreksi, saya takut coret itu kalian stres itu aja. Kalau saya dulu pakai pena merah, tap coret. Nah, tapi yang penting tahu direkam, tahu, baikilah. Gitu. Oke? Iya. Apa lagi? Teknik analisis data. Pada data terkumpul lalu dianalisis dengan metode deskriptif. Ratna berpendapat bahwa metode analisis deskriptif secara keseluruhan memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikan dalam bentuk deskripsi. Adapun teknik-teknik yang dipergunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan data sesuai dengan masalah penelitian. Yaitu nilai-nilai perjuangan ditunjukkan oleh seseorang tokoh utama dalam lewat bercerita. Itu kurang tepat. Kalau kualitatif itu, kalau lihat di konsep Paraza, ya, menemukan data, analisis, temu lagi data, analisis. Gitu modelnya. Kalau kualitatif, bukan dikumpulkan data semua. Memang kalau kualitatif itu yang ekstrimnya begitu. Dapat satu data peristiwa nih, kamu lihat ini peristiwanya ada di nilai perjuangannya. Kenapa? Nanti itu akan bawa absakan nanti, absakan kepada untuk triangulasi. Ada peristiwa nih. Kamu lihat, kamu ulas peristiwa ini, kategori data kamu enggak? Oh, dia termasuk nanti, ini memang termasuk nilai perjuangan. Kenapa alasan kamu? Nanti itu ada keabsahan data nanti. Keabsahan data nanti mentelinya. Ya kamu udah sering menjelaskan. Lalu kamu tafsirkan nilai perjuangan. Paham? Begitu selanjutnya. Setiap data kamu gitu. Oke? Nah. Sama tadi kalau perbandingan tadi. Sudah bandingkan bukan bandingan dari awal. Peristiwa pertama ada enggak? Peristiwa kedua ada enggak? Sama gitu, sama dengan perbandingan itu. Dari unsur urutan peristiwa misalnya. Kehadiran tokoh juga berunsur. Jadi kamu perjuangannya begitu mencarinya. Saya ulangi lagi. Kamu identifikasi peristiwa, lalu siapa saja yang terlibat di peristiwa itu di atasnya, lalu udah banyak dapat peristiwa itu dapat data kamu siapa yang terbanyak terlibat. Itulah tokoh utamanya. Berdasarkan teori. Dan berdasarkan itu kamu bisa melihat tuh, karena udah teli-teli peristiwa mana dia yang terlibat. Yang tidak ada terlibat berarti itu datanya tidak ada. Pas urutkan udah diurutkan baru data satu. Kenapa itu dikatakan ada unsur perjuangan? Kamu jelaskan. Lalu kamu bagaimana konsep perjuangan itu berdasarkan teori. Gitu. Oke? Ada lagi? Selanjutnya keabsahan data, Pak. Ini kita mau habis lagi kan? Ulang lagi kan? Pemeriksaan terhadap keabsahan data. Udah bisa di ini, Dik. Sudah pulang lagi kita. Lalu? Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyegah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif menurut Moleo tahun 2007. Kan kembali lagi tadi kalau Moleonya di awal jangan di ujung, enggak ini. Jadi saya ingatkan lagi terakhir nih. Pertama, urutkan tahun berdasarkan masa tuanya. Kalau ada tahun, dulukan. Kalau daftar nama, kalau daftar isi, alfabet, teringat itu. Kalau mengutip konsekuen. Kalau di awal nama kebiasaan orang sekarang di awal nama narasumbernya di awal aja. Jangan di awal, di akhir, di awal itu tidak sistematis.
penelitian itu salah satunya adalah laporan penelitian itu sistematis. Paham? Nah, oke, lanjut. Daftar pustaka. Nah, Belum rapi, Pak. iya, lihat. Ada berapa daftar pustaka? Sedikit. Nah, daftar pustaka kamu nih jangan rapat begini. Ya, dijarakkan. Kalau di 2 baris, baris keduanya jorok ke dalam. Ya. Kalau di 2 baris utuh spasinya begini. Yang kamu tadi 2-3 spasinya 1 spasi rapat. Tapi ini jorok ke dalam. 1. Yang kedua, ini belum alfabet. Iya, Pak. Nah, belum balik nama. Atiu, Patiu A, lihat gitu. Ya, saya udah tahu Atiu itu dibalikkan orang kan enggak ya? Gitu. Sama U Hamidi. U Hamidi sudah dibalikkan. Bukan Hamidi UU. Karena orang tahu U Hamidi, dosen kita udah pensiun, itu namanya tidak pernah dibalikkan orang. Karena namanya itu UU Umar Usman Hamidi. Oke. Apa yang kamu belum cari? Penelitian relevan. Iya, Pak. Yang kedua, latar belakang susun. Berdasarkan? Berdasarkan yang paling umum. Novel dulu. Iya, novel. Lalu kenapa kamu milih novel itu? Alasannya apa? Gitu. Oke? Oke, Pak. Itu lengkapi itu latar belakang. Iya. Masih perlu jumpa saya? Masih, Pak. Kapan? Dalam waktu dekat, Pak. Waktu dekat itu kapan? Karena kalian berdua ini tidak ada jawaban. Saya jawab apa tidak ada juga. Udah ada hilang dah. Alhamdulillah. Malam tadi cuma ada. Saya tunggu-tunggu nggak ada. Kristi saya telepon juga nggak ada. Udah. Alhamdulillah saya bilang saya udah aman gitu. Tadi kamu datang kan kita pendek, santai aja karena ada mau live apa. Ya tahu kalian datang. Sementara panitia berarti kamu suruh bendera interaktif. Yang mana mau saya pakai yang ini gitu. Kapan janji kapan? 2 minggu lagi, Pak. Bisa, Pak. Nggak bisa. 2 minggu lagi saya banyak kerjaan. Minggu depan, Pak. Nah, kapan? Minggu depan, Pak. Hari Minggu. Udah ready ya. Perhatikan EYD-nya, perhatikan. Saling sharing. Ya, saling bertanya. Jangan hanya kepada saya bertanya. Saling bertanya. Buku yang ada hasil penelitian di lemari saya itu pakai aja, pinjam dari izin Pak Sapri, tapi taruh lagi di sana. Kalau ada malas videonya ada banyak, kan video orang semuanya. Nah, tapi kan mutar lagi di laptop apa, baguslah itu. Kalau ada ada kaitannya, kalau pustaka kan tidak boleh. Nah, bawa gitu. Rapikan, ikuti aturan ketikannya juga Pak 33 dan sebagainya. Nama kamu siapa? Sally, Pak. Sally, nama kamu siapa? Siti Nadia, Pak. Saya kan lupa, entah ini Sally atau Siti Nadia. Kalau ini saya tidak kenal. Terus Sally apa Sally? Sally Aulia. Sally. Ya kena PKTI aja jumpa saya kan? Kuliah, Pak. Iya kuliah kan minggu ini setahun ini kan udah banyak saya lupa. Kalian di kuliah tidak ada aktif juga. Tahulah penyakit kuliah. Hadir, daftar hadir itu tidak ada orangnya mana-mana, dipanggil nggak ada lihat orangnya. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi persoalan kalian itu banyak, tugas kalian itu banyak. Jadi jangan sampai ya gunakanlah hari Minggu itu nanti majalah sekolah lagi, ya kamu kerjakan lagi dramaturgi. Tadi saya komentar dramaturgi juga hanya berapa orang. Kamu belum lagi buat kan? Belum kan? Udah, Pak. Udah kamu upload di YouTube? Baru 1, Pak. Baru 1. Kamu? Udah 4, Pak. Udah 4. Terakhir apa? Bermain peran. Yang mana? Jual goreng? Iya. Oh iya. Tadi saya baru lihat. Tapi kamu kalau jual goreng itu pakainya kamu tuh nggak? Kok rapi kali. Jadi kita total kita peran loh, bukan saya mahasiswa sama dengan kasus siapa tadi pakai ransel jual bakso Bandung mana? Oke? Itu aja.